Selamat pagi Bu Wigati dan teman-teman semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan desain penelitian dan pengembangan research and development yang beranggotakan saya sendiri Stefania dengan NIM 221324004 dan teman saya Yosef Antebo dengan NIM 221324032. Jadi yang pertama kami bahas adalah konsep dasar desain penelitian R&D. Nah, penelitian dan pengembangan atau R&D adalah metode yang bertujuan untuk menghasilkan dan menguji efektivitas suatu produk tertentu, baik berupa perangkat lunak, perangkat keras, media pembelajaran, kurikulum, maupun model instruksional. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengembangan berbasis data empiris yang teruji melalui serangkaian tahapan sistematis. Selanjutnya, pengertian desain R&D. Nah, menurut Sugiono, metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Metode ini tidak hanya fokus pada penemuan atau pengujian teori semata, tetapi juga pada proses pembuatan, penyempurnaan, serta validasi suatu produk agar layak digunakan dalam praktik. Nah, produk yang dimaksud dapat berupa perangkat pembelajaran, media pendidikan, modul pembelajaran, maupun sistem tertentu yang memiliki nilai guna bagi masyarakat atau dunia pendidikan. Menurut Sells dan Ritchie, itu mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai suatu pengajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Nah, penelitian ini menekankan bahwa setiap produk pembelajaran yang dikembangkan tidak hanya harus dirancang secara terencana, tetapi juga diuji melalui proses evaluasi yang berkelanjutan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dalam konteks ini, validitas menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan memiliki dasar teori yang kuat serta isi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kepraktisan ini mengacu pada kemudahan penggunaan produk oleh guru maupun peserta didik dalam situasi nyata. Nah, sementara itu efektivitas berkaitan dengan sejauh mana produk tersebut mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan seperti peningkatan pemahaman, keterampilan, atau sikap peserta didik. Tujuan penelitian dan pengembangan atau R&D. Yang pertama itu ada kurikulum. Itu mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan program agar lebih berkembang dan inovatif. Yang kedua itu adalah teknologi dan media. Meningkatkan desain, pengembangan, dan evaluasi pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Yang ketiga itu ada pembelajaran dan instruksi. Nah, pengembangan lingkungan belajar, perumusan kurikulum, dan evaluasi keberhasilan pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada pendidikan dan didaktis. Itu adalah mendorong profesionalisme guru serta pengembangan pembelajaran melalui integrasi teori dan praktik. Nah, tujuannya adalah baik, selanjutnya ciri-ciri penelitian R&D. Yaitu yang pertama penelitian pendahuluan. Nah, itu mengkaji dan mengumpulkan data awal sebagai dasar pengembangan produk. Yang kedua itu pengembangan produk, yaitu mengembangkan produk berdasarkan hasil penelitian awal. Yang ketiga itu uji lapangan, menguji produk dalam kondisi nyata untuk melihat efektivitasnya. Nah, yang keempat itu revisi produk, itu memperbaiki produk berdasarkan hasil uji lapangan. Selanjutnya, karakteristik penelitian dan pengembangan. Yang pertama itu berfokus pada masalah nyata dalam pembelajaran dan solusi inovatif. Yang kedua itu mengembangkan media, modul, metode, atau pendekatan yang efektif. Yang ketiga itu produk harus melalui uji coba dan validasi ahli. Yang keempat itu melibatkan uji lapangan untuk memastikan kebermanfaatan produk atau program tersebut. Yang kelima itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi siswa. Yang kelima itu adalah proses pengembangan harus sistematis, jelas, dan juga ilmiah. Saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dalam penelitian dalam desain penelitian dan pengembangan berdasarkan buku Profesor Dr. Sugiono yang bertajuk Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D atau Research and Development. Nah, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa buku tersebut ada 10 langkah yang harus diikuti oleh seorang peneliti ketika ingin melakukan penelitian dengan desain penelitian research and development atau penelitian dan pengembangan. Yang pertama itu ada potensi dan masalah. Nah, potensi dan masalah itu penelitian itu selalu berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi itu apa? Potensi adalah segala sesuatu yang bisa didaya gunakan dan akan memiliki nilai tambah. Misalnya di pantai selatan Pulau Jawa itu
terdapat potensi angin dan sinar matahari. Kedua potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan sesuatu, misalnya untuk generator pembangkit tenaga listrik atau untuk turbin air. Kemudian juga atau contoh yang lain, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah seperti minyak, batu bara, hutan, pertanian dan lain sebagainya. Yang mana ini menjadi potensi yang bisa dikembangkan. Lalu semua potensi yang tadi sudah saya jelaskan itu akan berkembang menjadi suatu masalah bila tidak diberdaya gunakan potensi tersebut. Misalnya kita punya cadangan sumber daya alam yang cukup banyak, tetapi kalau tidak didaya gunakan, potensi tersebut akan menjadi masalah. Namun demikian, masalah juga dapat dijadikan sebagai suatu potensi apabila kita mendaya gunakannya. Misalnya masalah sampah akan dapat dijadikan sebagai potensi kalau kita dapat merubahnya menjadi sebagai pupuk atau energi atau barang lain yang bermanfaat. Lalu yang kedua, masalah. Nah, masalah itu apa? Masalah itu penyimpangan antara sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi, atau yang diharapkan dengan yang terjadi itu berbeda, atau kebijakan dengan pelaksananya itu tidak sejalan, atau teori dengan prakteknya tidak sejalan, itu menjadi suatu masalah. Misalkan masalah pengangguran, masalah korupsi, itu bisa diteliti melalui research and development atau design research and development, yang mana peneliti itu bisa melakukan penelitian untuk menemukan model, pola atau sistem untuk bisa melakukan penanganan atau mitigasi terkait permasalahan tersebut. Nah, itu kurang lebih perbedaan yang pertama antara potensi dan masalah. Lalu yang kedua, setelah mengenal potensi dan masalah, yang kedua peneliti harus melakukan pengumpulan informasi atau pengumpulan data. Nah, pengumpulan informasi ini itu setelah melihat potensi dan masalah yang ditunjukkan secara faktual dan up to date gitu, selanjutnya dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya tadi masalah korupsi itu atau masalah pengangguran itu, setelah diketahui bahwa itu masalah, lalu yang kedua dilakukan pengumpulan informasi, bahan-bahan, referensi dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan menjadi sebuah produk untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang setelah mengumpulkan informasi sebagai bahan tersebut, peneliti yang ketiga adalah desain produk. Lalu desain produk ini dalam konteks desain penelitian dan pengembangan atau research and development itu bermacam-macam. Misalkan saya ambil salah satu contohnya, dalam bidang administrasi misalkan, itu produk-produk yang dihasilkan itu diharapkan itu dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja, kenyamanan dan kepuasan pegawai yang melaksanakan tugas, serta kepuasan pihak-pihak yang dilayani. Nah, lalu satu hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa desain produk yang dihasilkan oleh seorang peneliti setelah melakukan pengumpulan data dan lain sebagainya itu harus diwujudkan desainnya itu dalam bentuk gambar atau bagan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk digunakan sebagai pegangan untuk menilai atau membuatnya. Kemudian setelah desain produk, yang berikutnya adalah langkah keempat adalah validasi desain. Validasi desain ini itu suatu proses di mana menilai apakah rancangan produk yang tadi sudah dibuat itu rasional dan efektif enggak. Lalu validasi ini biasa dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang. Kemudian setelah melakukan validasi dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dari produk, kelemahan dan kekuatan dari produk yang diciptakan, lalu dilakukan perbaikan. Langkah kelima itu dilakukan perbaikan desain. Perbaikan desain ini setelah tadi desain produk divalidasi melalui diskusi dan lain sebagainya, dan kemudian diketahui kelemahannya, lalu dilakukan perbaikan. Nah, setelah dilakukan perbaikan, langkah keenam adalah uji coba produk. Jadi uji coba produk ini misalkan dalam bidang teknik, misalkan desain produk yang telah dibuat itu tidak bisa langsung dicoba dulu, akan tetapi dibuat terlebih dahulu untuk menghasilkan barang, dan barang tersebut diuji coba. Misalnya desain pengolahan sampah misalkan, itu setelah divalidasi dan direvisi, maka selanjutnya mesin tersebut dapat dibuat dalam bentuk prototipe, yang mana prototipe inilah yang selanjutnya diuji coba. Kemudian setelah uji coba produk, lalu dilanjutkan dengan revisi produk. Nah, pengujian produk pada sampel yang terbatas dalam uji coba tadi itu menunjukkan bahwa misalkan produk yang diciptakan itu ternyata tidak lebih baik atau tidak efektif. Nah, disinilah
peneliti perlu melakukan revisi atau melihat kembali hal-hal yang kurang dalam produk yang diciptakan. Kemudian setelah direvisi, diuji coba lagi. Uji coba namanya uji coba pemakaian, atau langkah ke-8-nya uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian ini sangat penting. Setelah tadi pengujian produk berhasil, maka dan direvisi, lalu diuji coba di lapangan. Apakah ini efektif atau tidak? Untuk bisa dinilai kekurangan atau hambatan untuk perbaikan selanjutnya. Lalu setelah diuji coba, direvisi produk lagi dengan tujuan untuk memperbaiki uji coba yang tadi sudah dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, setelah dilakukan revisi produk, maka langkah yang terakhir adalah pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang tadi sudah diuji coba itu dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara massal. Sebagai contoh, misalkan pembuatan mesin untuk mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat akan diproduksi massal apabila berdasarkan studi kelayakan baik dari aspek teknologi, ekonomi, dan lingkungan yang memenuhi. Dan dalam memproduksi ini, maka peneliti perlu bekerja sama dengan beberapa kolega, misalkan salah satunya korporasi atau perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan melihat 5 model atau pendekatan yang paling banyak digunakan dan relevan dalam konteks pendidikan. Dalam hal ini 5 pendekatan dalam konteks desain penelitian dan pengembangan. Yang pertama ada model Borg dan Gold, yang kedua model AD, yang ketiga model 4D, yang keempat struktur model Hanafin dan Peck, dan yang kelima model Dick Carey. Oke, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu model Borg and Gall, yang mana ini memiliki 10 tahapan antara lain. Yang pertama itu research and information collecting, yang mana peneliti ini melakukan pengumpulan data melalui survei, termasuk studi literatur dan menganalisis kebutuhan. Kemudian setelah melakukan pengumpulan data melalui survei, studi literatur, dan analisis kebutuhan, yang kedua dilakukan adalah planning atau perencanaan bagaimana nanti produk tersebut diproduksi. Lalu yang ketiga, setelah lakukan perencanaan, langkah yang ketiga adalah pengembangan prototipe atau bentuk permulaan dari produk yang mau diciptakan. Setelah dilakukan pengembangan prototipenya, dilakukan uji coba awal lapangan. Setelah dilakukan uji coba awal lapangan, dilakukan revisi produk. Setelah dilakukan revisi produk, langkah ke-6-nya itu uji coba lapangan. Setelah dilakukan uji coba lapangan, diketahui masih ada kekurangan, masih ada ketidakefektifan dari produk yang diciptakan, direvisi lagi produk operasionalnya. Setelah direvisi, diuji coba di lapangan lagi bagaimana keefektifan dari produk tersebut, apakah dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah dilakukan uji coba lapangan operasional, dilakukan revisi produk akhir. Pada tahap ini peneliti melakukan revisi produk akhir. Revisi setelah melakukan beberapa uji coba dan revisi, kemudian dilakukan revisi produk akhir yang dianggap bahwa produk tersebut sudah anggap layak untuk diimplementasikan. Nah, disinilah langkah yang terakhir adalah seorang peneliti mendiseminasi atau menyebarluaskan dan mengimplementasikan atau menerapkan produknya yang sudah dibuat kepada masyarakat untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Lalu model yang kedua adalah model AD. Yang mana ini memiliki 5 langkah atau tahapan, di mana ada langkah yang pertama adalah analisis. Yang pertama itu dalam konteks analisis ini itu fokus pada pengidentifikasian masalah, kebutuhan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan juga serta lingkungan belajar. Setelah peneliti melakukan analisis terkait berbagai hal-hal tersebut, lalu yang kedua peneliti melakukan desain atau perancangan. Perancangan ini berupa perencanaan struktur pembelajaran yang dilakukan pada beberapa tahap, misalkan penyusunan tujuan pembelajaran, penentuan strategi penyampaian materi, pemilihan media pembelajaran, dan penyusunan alat evaluasi pembelajaran. Ini dilakukan pada tahap desain atau perancangan. Setelah semua komponen-komponen itu didesain, lalu dikembangkan atau development atau pengembangan. Jadi di sini pada tahap ini adalah tahap produksi berdasarkan prototipe atau draft awal. Setelah diproduksi, kemudian diimplementasikan atau diterapkan. Setelah diterapkan, dilakukan penilaian atau evaluasi atau pemeriksaan yang dilakukan secara formatif maupun sumatif untuk mendapatkan umpan balik. Penilaian secara formatif adalah penilaian yang dilakukan ketika produk itu sedang dilaksanakan atau diuji coba. Atau kalau sumatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan di akhir. Misalkan kalau dalam konteks pembelajaran, berarti di akhir semester dilakukan penilaian secara menyeluruh untuk mendapatkan umpan balik agar
ditemukan keefektifan dari produk yang diciptakan. Lalu yang ketiga adalah pendekatan model 4D atau 4D model. Model ini itu dikembangkan oleh Thiagarajan dan Semel pada tahun 1974. Model ini dirancang dengan tujuan untuk menghasilkan produk pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif melalui 4 tahapan utama, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Dalam konteks pendidikan misalkan, model ini banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai media dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks pembelajaran. Berbagai studi empiris juga menunjukkan bahwa penerapan model 4D ini atau 4D model dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, model ini sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam pengembangan media dan perangkat pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Lalu yang berikut struktur model Hanafin dan Peck. Struktur model Hanafin dan Peck ini terdiri atas tiga tahapan utama. Yang pertama, terdiri atas 3 tahapan utama yang dijalankan oleh peneliti secara berurutan dengan evaluasi menyertai setiap tahapan. Jadi dilakukan pengembangan produk, tapi disertakan evaluasi yang dilakukan secara bersamaan. Yang pertama ada need assessment and analysis atau analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan atau sedang dialami oleh peserta didik. Lalu yang kedua, setelah menganalisis kebutuhan ini dilakukan perancangan produknya seperti apa. Kemudian setelah dilakukan perancangan produknya, prototipe-nya, lalu dilakukan yang ketiga yaitu tahap pengembangan atau development dan implementasi atau penerapan. Jadi dilakukan pengembangan lalu diterapkan. Kemudian yang keempat yaitu model Dick dan Carey. Yang terakhir model Dick dan Carey. Jadi model ini itu dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey pada tahun 1978. Model ini itu merupakan pendekatan sistemik dalam desain pembelajaran yang menekankan hubungan antara komponen-komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam model Dick dan Carey ini kurang lebih ada 9 tahapan utama, yaitu yang pertama identify instructional goals atau menentukan tujuan pembelajaran. Lalu setelah menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis keterampilan. Yang kedua adalah menganalisis keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah menganalisis, yang ketiga adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar. Lalu yang keempat, setelah mengidentifikasi karakteristik dan peserta didik dan lingkungan belajar, menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil belajar. Lalu setelah dilakukan penyusunan tujuan pembelajaran, lalu dilakukan perancangan alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian setelah merancang alat ukur, menentukan strategi penyampaian pembelajaran berdasarkan analisis yang sudah dilakukan. Strategi pembelajaran. Lalu setelah menentukan strategi penyampaian pembelajarannya seperti apa, lalu dilakukanlah yang ketujuh, yaitu mengembangkan atau memilih bahan ajar yang sesuai dengan strategi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Setelah melakukan pengembangan dan pemilihan bahan ajar, lalu dilakukan uji coba dan revisi awal berdasarkan hasil evaluasi formatif yang dilakukan. Kemudian setelah dilakukan uji coba dan revisi secara formatif, dilakukanlah penyempurnaan untuk seluruh sistem pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi formatif yang dilakukan pada saat produk tersebut diimplementasikan. Nah, yang berikut adalah, atau yang terakhir adalah kesimpulan untuk 5 model. Berdasarkan paparan sebelumnya yang sudah saya jelaskan terkait tahapan-tahapan atau langkah atau 10 langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti ketika melakukan sebuah penelitian dengan desain penelitian pengembangan, bahwa ada 10 langkah menurut Profesor Sugiono dan juga ada 5 model yang sering digunakan dalam model pendidikan. Maka bahwa pendekatan dan penelitian dalam konteks research and development itu memiliki keragaman model yang sesuai dengan karakteristik, tujuan, sasaran, dan konteks pengembangannya masing-masing. Setiap pendekatan atau model yang telah saya bahas di sebelumnya, baik Borg and Goal, ADIE, 4D model, Hanafin dan Peck maupun Dick dan Carey, itu memiliki keunikan struktur dan orientasinya masing-masing. Akan tetapi pada hakikatnya semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan produk pengembangan yang valid, praktis, dan efektif untuk memecahkan persoalan nyata di bidang pendidikan. Selanjutnya, analisis jurnal. Kelompok kami mengambil pengembangan modul berbasis realities mathematics education, materi bangun datar untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.
Nah, kasus penelitian ini berfokus pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SD, khususnya pada materi bangun datar. Hal ini disebabkan oleh yang pertama adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yang kedua pembelajaran yang masih bersifat abstrak dan tidak kontekstual, yang ketiga adalah minimnya bahan ajar interaktif. Nah, yang kedua itu ada partisipan, itu ada siswa kelas 5 SD di SDN Percobaan Padang, SDN 09 Kolong Gadang, SDN 11 Lubuk Buaya. Itu uji cobanya itu ada kelompok kecil itu 10 siswa, kelompok besar itu ada 29 siswa. Nah, rumusan masalah dari jurnal tersebut adalah bagaimana pengembangan e-modul berbasis RME yang valid, praktif, dan efektif. Yang kedua itu apakah e-modul dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, teknik yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah pertama tes, yaitu pretest atau post-test untuk mengukur kemampuan siswa. Yang kedua tuh angket atau kuesioner, itu menilai kepraktisan dan respon siswa ataupun guru. Yang ketiga itu observasi, yaitu mengamati proses pembelajaran. Yang keempat tuh wawancara, mengetahui kebutuhan siswa dan juga guru. Nah, itu ada hasil penelitian. Nah, hasil dari jurnal tersebut, penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa e-modul berbasis RME ini yang dikembangkan memiliki kualitas yang sangat baik berdasarkan uji validitas. E-modul dinyatakan sangat valid dengan rata-rata nilai 92%, 92,62%. Selain itu, dari segi kepraktisan e-modul memperoleh respon yang sangat positif dari guru siswa dengan kategori sangat praktis. Nah, dari hasil uji efektivitas diperoleh dari nilai G, EN, GAIN itu sebesar 59% sampai 64% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Nah, sehingga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah sistematis siswa setelah menggunakan e-modul. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa e-modul berbasis RME ini layak digunakan dalam pembelajaran dan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematisnya siswa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang atau yang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kelas. Terima kasih.